Baik, sekarang kita masuk ke elemen lainnya yaitu gear atau istilahnya adalah roda gigi. Sebelum masuk ke perhitungan, kemudian bagaimana cara menghitung daya yang ditransmisikan, kita lihat dulu gambar pada pengantar di sini. Ini yang disebut dengan gearbox ya, atau rumah roda gigi. Jadi apabila gearbox ini dibuka, salah satu casingnya di sini casing atas dibuka, maka tampak dalamnya itu seperti ini. Di sini ada poros, kemudian ada piring, dan ada roda gigi. Roda gigi ini memiliki pasangan ya masing-masing. Nanti ada yang berfungsi sebagai penggerak dan ada yang sebagai gigi yang digerakkan ya. Nanti juga ada istilah pinion, ada istilah gear. Apa itu pinion dan gear? Nanti kita bahas satu persatu. Kemarin poros sudah, kita masuk ke roda gigi atau gear ya. Sebelum ke perhitungan kita lihat dulu di sini macam-macamnya. Yang pertama adalah spur gear. Spur gear ini adalah roda gigi lurus ya. Jadi kalau dilihat seperti ini gambar aslinya. Tapi kalau ini diskemakan menjadi gambar yang sebelah kiri ini. Ini adalah pinion atau penggeraknya. Putarannya adalah CCW. Maka roda gigi yang digerakkan atau istilahnya gear, putarannya akan berkebalikan dengan pinion. Kalau pinionnya CCW, maka gearnya putarannya adalah CW. Untuk putaran saya rasa sama ya, ini untuk roda gigi helical. Helical ini adalah istilah untuk roda gigi miring. Jadi kapan dikatakan lurus, kapan dikatakan miring berdasarkan profil dari giginya ya, profil dari bentuk giginya. Kalau di sini ini adalah pinionnya, penggeraknya, kemudian yang bawah ini adalah gearnya atau yang digerakkan. Kemudian ini adalah tampilan untuk single helical. Kalau yang kanan ini tampilan untuk double helical. Jadi profil roda gigi miringnya double ya. Selanjutnya ada yang namanya bevel gear atau roda gigi kerucut. Ini adalah gambar skemanya. Kapan kita menggunakan bevel gear? Apabila konstruksi poros kita atau susunan poros kita adalah tegak lurus. Ya, jadi kalau bentuk porosnya adalah tegak lurus, maka kita memerlukan yang namanya bevel gear. Untuk bevel gear sendiri di contoh slide ini ada yang namanya straight bevel, yaitu bevel gear di mana profil giginya lurus. Ya, straight bevel. Kemudian ada spiral bevel atau bentuk profil giginya sedikit ada profil miringnya ya di sini. Jadi ini sama-sama bevel, hanya profil giginya berbeda. Yang satu lurus, yang satu sedikit miring atau melengkung. Kemudian yang terakhir adalah worm gear atau roda gigi cacing. Ya, yang atas ini dikatakan roda gigi cacing. Bentuknya seperti ulir gitu ya, profil dari giginya. Sebelum ke perhitungan juga kita harus tahu terminologi. Jadi untuk terminologi ini kata lainnya adalah istilah-istilah pada roda gigi. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada 2 buah gigi yang digambarkan. Ya, ada 2 buah gigi yang digambarkan, kemudian ada istilah face atau muka, di sini face. Kemudian ada istilah lebar face-nya berapa, ini adalah lebar face. Kemudian sebelum ke istilah yang lainnya, perhatikan yang warna ungu. Di sini seperti lintasan ya, seperti lintasan setengah, lintasan lingkaran.
atau istilah lainnya di sini adalah circle. Ya, ini adalah lintasan dari putaran gigi ini. Ada 4, ini menandakan nanti ada 4 istilah lintasan ya, masing-masing nanti di sini ada. Kita lihat dulu di sini yang paling luar. Ke lintasan yang nomor 2 dari luar, ya, jarak antara lintasan ini disebut dengan adendum. Ya, atau jarak dari ujung luar gigi ke tengah profil dari giginya disebut dengan adendum. Kemudian dari tengah ke bagian lintasan yang paling dalam atau alas dari gigi ini ya, kalau dilihat ini istilah kedalaman ini atau jarak ini adalah dedendum. Adendum dan dedendum. Ini nanti yang digunakan, nanti ada tabel tertentu yang menentukan nilai dari roda gigi berdasarkan adendum dan dedendum. Kemudian jarak antara yang ketiga dan yang keempat atau lintasan ini disebut dengan clearance. Ya, clearance. Kemudian juga ada di sini untuk dari ujung gigi. Katakanlah ini gigi yang awal ya, ini gigi awal, gini gigi akhir. Jadi ujung akhir dari gigi awal ini ke bagian yang paling depan dari gigi yang terakhir ya, dari roda gigi sebelumnya ini yang paling akhir, bagian paling belakang sampai ke bagian depan roda gigi setelahnya ini disebut dengan, di sini ada istilah tooth space. Kemudian ada circular pitch, ini adalah ujung depan dari roda gigi yang depan ini ya, ke roda gigi, ke bagian depan gigi yang berada di belakangnya. Ini adalah circular pitch. Ini nanti juga digunakan ya, nanti ada istilah pitch, maksudnya apa? Ya ini tadi, ini adalah pitch ya. Ujung depan gigi yang depan sampai ujung depan gigi yang belakang. Jadi ini depan sama depan gitu ya. Ini adalah circular pitch. Lintasannya yang nomor 2 ini ya, lintasan dari circular pitch ini disebut dengan pitch circle. Pitch circle. Kemudian ada istilah juga di sini tooth thickness, yaitu ketebalan dari giginya. Diukur dari bagian tengah dari gigi. Ini adalah tooth thickness, ketebalan dari giginya. Ini adalah istilah-istilah terminologinya. Untuk semua buku saya rasa sama ya terminologinya, mungkin hanya tampilannya aja yang sedikit berbeda. Kemudian untuk slide berikutnya ini digambarkan ya lintasannya lebih sedikit lengkap dari yang tadi. Ini digambarkan lintasan dari pinion atau roda gigi penggerak dan lintasan dari gear atau roda gigi yang digerakkan. Tujuan penggambaran ini adalah untuk mengetahui sudut kontak yang ditimbulkan ketika gigi pinion kontak dengan gigi gear. Ya, ini ada sudut kontak, yaitu garis pressure line ini. Jadi teman-teman perhatikan pressure line ini, kemudian ada garis horizontal. Sudut inilah yang disebut dengan sudut kontak. Kemudian digambarkan lagi seperti ini tampilannya ya. Ini tadi ya pressure angle ya, garis lurus dan ada garis pressure line ini tadi kalau istilah di slide sebelumnya tadi. Kemudian untuk penggambaran ini juga menjelaskan mana sih center distance tuh ini, atau istilah lainnya jarak dari pusat titik pinion ke pusat titik dari roda gigi yang digerakkan atau gear. Ya, jarak pusat ke pusat disebut dengan center distance. Berarti kalau kita lihat di sini
kita bisa cari center distance itu adalah jari-jari dari roda gigi pinion ditambah dengan jari-jari dari roda gigi gear, atau diameter ditambah diameter dibagi dengan 2. Sekarang kita ke perhitungan. Ini ada terminologi juga ya dari roda gigi. Kemudian perhitungannya yang pertama kita menghitung diametral pitch. Diametral pitch ini adalah rasio ya dari jumlah gigi dibagi dengan pitch diameter. Simbolnya kalau ngambil dari buku ini bukunya Kurmi, N ini adalah jumlah gigi, sedangkan pitch diameternya adalah D kecil. Kemudian modul merupakan rasio dari diameter pitch dibagi dengan jumlah gigi, kebalikan dari diametral pitch ya. Kemudian ada circular pitch ya, ini circular pitch untuk menentukan berapa sih circular pitch-nya, yaitu P dikalikan pitch diameter dibagi dengan jumlah gigi, atau P dikalikan modul. Sedangkan pitch circular dikalikan dengan pitch diameter sama dengan P. Jadi ini ada gambar 18, kalau dihitung ya jumlah giginya 18. Kemudian berapa sih diametral pitch-nya atau P besar? Tadi P besar adalah rasio dari jumlah gigi yaitu 18 dibagi dengan 2,25, ini merupakan pitch diameter. Pitch diameter penggambarannya adalah seperti ini adalah pitch diameter. Nanti akan ketemu diametral pitch-nya adalah 8. Jadi rasio dari jumlah gigi ini dibagi dengan diameter adalah 8, yang merupakan nilai dari diametral pitch. Untuk semua buku rumusnya sama ya, rumus ini sama, keempat rumus ini sama, yang membedakan hanya simbolisasinya saja. Jadi misal ya, ini jumlah giginya menggunakan huruf N besar. Nanti buku lain, sebentar, ada yang menggunakan ini contohnya misalkan. Saya ke atas dulu ini. Nah ini T besar ya. Buku lain menggunakan huruf T besar untuk mewakili jumlah dari gigi. Jadi nanti ketika ada teman-teman buka buku lain, persamaannya sama saja. Yang membedakan hanya simbol-simbolnya aja. Jadi nanti jangan bingung. Ini contohnya saya ambil dari bukunya Sigley, nanti saya share ya. Jadi ada 2 buku, persamaannya sama, hanya tadi sekali lagi saya bilang simbolnya aja yang berbeda gitu ya. Ini contohnya seperti ini saya tampilkan di slide ini biar teman-teman nggak bingung. Kemudian untuk diametral pitch, kalau tadi P ya, kalau di sini ditambah subscript kecil huruf D, begitu. Sedangkan untuk pitch circle diameternya menggunakan huruf D besar, seperti itu. Ini hanya sekilas saja untuk meyakinkan bahwa sebenarnya rumusnya itu sama saja gitu ya, meskipun bukunya berbeda. Kemudian tadi di terminologi ada addendum, dedendum, clearance, work depth ya. Ini saya sertakan lagi terminologinya biar teman-teman tidak bingung ini posisinya di mana. Ini nanti digunakan untuk menghitung P ya. Ketentuannya adalah berdasarkan, kalau di slide ini hanya 2 sudut ya, 14,5 degree full dan 20 degree full begitu. Apa sih yang dimaksud dengan 14,5 degree? Sebentar.
Apa sih yang dimaksud dengan 14,5 dan 20 degree full dip? Kita lihat dari dua gambar ini ya, yang mewakili yaitu sudut kemiringan dari profil gigi ini terhadap sumbu atau garis vertikal. Ya, ini ada 20. Kalau misalkan sudut ini besarnya adalah 14,5, berarti dia mewakili 4,5 degree full dip. Adendumnya berapa? Ketentuannya adalah 1 dibagi P. Adendumnya adalah 1,157 dibagi dengan P. Ini sudah ada di tabel, nanti silakan dilihat saja untuk menentukan nilai dari adendum, dedendum, clearance, dan work dip. Ya, kita harus tahu dulu berapa nilai dari P-nya. Kemudian ada rasio di sini, rasio dari velocity. Velocity secara linear sama dengan radius dari roda gigi dikalikan dengan angular velocity atau kecepatan angulernya. Rumus ini kita bisa ubah menjadi 13/5, yaitu omega 1 dibagi omega 2 sama dengan R2 dibagi R1. Ya, jadi perbandingan kecepatan anguler itu berbanding terbalik dengan radiusnya. Kata lainnya seperti itu ya. Dengan ketentuan di sini diperhatikan ini ada tanda mutlak yang menyatakan nilainya positif ya. Kemudian untuk menentukan diameter, tadi kita tahu adalah jumlah dari gigi dibagi dengan diametral pitch. Contohnya di sini ya, ada 18 gigi pinion, kemudian ada 30 gigi dari gear. Jadi ini penggeraknya, karena bentuknya lebih kecil, jadi jumlah giginya lebih kecil, kemudian gear dia lebih besar diameternya ya. Berapa sih nilai dari diameternya apabila diametral pitch-nya adalah 2 ya. 2 gigi per inch. Berarti untuk diameter pinion 18 dibagi 2 sama dengan 9 in, sedangkan untuk diameter gear adalah 30 bagi 2 sama dengan 15 in. Jadi roda gigi gear di sini dilihat ya lebih besar dibandingkan pinion. Selisihnya 6 in gitu ya. Kemudian ini ada contoh soal untuk menentukan masih sama ya, berapa diameter pinion dan gear plus center distance-nya. Diketahui di sini 16 gigi untuk pinion, sedangkan untuk yang digerakkan atau gear adalah 40 gigi. Diametral pitch-nya adalah 2. Kemudian di sini diberi keterangan adendum dan dedendumnya adalah 1/P dan 1,25 P. Di mana roda gigi ini pressure angle-nya adalah 20 degree atau 20 degree full dip gitu ya. Tentukan berapa nilai dari circular pitch-nya atau P kecil, kemudian center distance-nya berapa. Di sini P kecil sama dengan P dibagi dengan P besar atau diametral pitch. Nanti ketemu 1,57, sedangkan untuk diameter pinionnya adalah 16, jumlah gigi dibagi dengan diametral pitch. Ketemu 8, sedangkan untuk diameter gear 40 dibagi 2 ketemu 20. Untuk center distance-nya kita tinggal tambahkan saja diameternya 8 ditambah 20 kemudian dibagi dengan 2. Ketemu center distance-nya adalah 14 in. Begitu ya yang ini. Kemudian kita coba di sini untuk menggambarkan arah putaran dari roda gigi. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buah roda gigi.
Untuk putarannya, source-nya atau yang berperan sebagai pinion adalah roda gigi 2 dengan putaran sebesar N2, katakanlah sekian RPM gitu ya. Putarannya CW. Sekarang tugasnya teman-teman silakan open mic. Putaran roda gigi 3, roda gigi 4, dan roda gigi 5 arahnya kemana? Sedangkan roda gigi 6 diketahui putarannya sebesar N6, arahnya CCW. Ya, jadi silahkan kira-kira N3 ini putarannya kemana? Saya bantu gambarkan di sini. Putaran N3 kemana? Ya, Bu. N3 apa namanya? Anti-clockwise, Bu. Anti-clockwise. Berarti ke sana ya. Kebalik, Bu. Oh, kebalik. Bentar-bentar. Sebentar. Erase-nya. Saya cari yang melengkung. Anggaplah ini melengkung ya, teman-teman. Coba ini bisa nggak ya? Oh, bisa. Oke, pakai yang ini saja. Ini saya gambarkan begini. Anti-clockwise. Begini ya. Iya, Bu. Sekarang dia menggerakkan roda gigi 3, menggerakkan roda gigi 4. Roda gigi 4 putarannya kemana? Saya gambar lengkung. Clockwise depannya, Bu. Clockwise ya. Oke. Sekarang roda gigi 5 berada di belakang roda gigi 4. Putarannya kemana? Clockwise, Bu, sama kayak di 4 sana. Clockwise, Bu. Ya, saya rasa teman-teman sudah tahu karena dia berada satu poros. Kemudian untuk roda gigi 6 putarannya anti clockwise ya. Baik, kita lanjut. Ini saya hapus dulu. Nah, ini ada tampilan yang lain ya. Namun saya rasa sama saja asal konsepnya sudah bisa. Di sini yang berperan sebagai pinion adalah yang bawah. Kemudian dia menggerakkan roda gigi yang lebih besar gitu ya, teman-teman. Kemudian ini tampak depannya ya, tampak sampingnya adalah yang seperti ini. Jadi nanti untuk yang warna abu-abu ini adalah porosnya ya, ini adalah porosnya. Ini pinion, dia kontak dengan roda gigi 1 ya. Kemudian seporos, ini ada roda gigi lainnya, kemudian menggerakkan roda gigi yang lebih besar. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada perbandingan kecepatan dan jumlah gigi. Ya. Di sini sebenarnya kalau kita mau kita baca dulu saja ya di sini. Katakanlah ini saya lengkapi dulu. Ini misalkan roda gigi 2 ya. Ini contohnya ini misalkannya adalah 2, kemudian sebelahnya sini adalah 3. Oke, sorry ya agak jelek. Di sini putaran dari roda gigi 3 sama dengan jumlah gigi roda gigi 2 dibagi jumlah gigi roda gigi 3 dikalikan putaran dari roda gigi 2 sama dengan D2 per D3 dikalikan N2, di mana D merupakan pitch diameter. Ini sebenarnya kita bisa ubah lagi dengan mengeluarkan N2-nya. Jadi nanti N3 dibagi N2 sama dengan N2 besar ya, jumlah gigi 2 dibagi N besar 3 sama dengan
D2 dibagi D3, atau dengan kata lain jumlah putaran itu berbanding terbalik dengan jumlah gigi dan pitch diameter dari roda giginya. Tetapi jumlah gigi sebanding dengan pitch diameter. Begitu teman-teman. Jadi nanti untuk menentukan putarannya ini dipercepat berapa kali ya. Misalkan kita dari putaran 1200 ingin ditingkatkan menjadi 2400, kan berarti 2 kalinya ya. Nah, itu nanti bermainnya di rasio ini. Jadi jumlah putaran berbanding terbalik dengan jumlah gigi dan berbanding terbalik juga dengan pitch diameter. Dipercepat atau diperlambat kita perhitungannya menggunakan persamaan ini. Misalkan ada turbin angin ya, dari kecepatan angin yang pelan itu nanti dipercepat di dalam gearbox-nya, jadi ada gearbox yang membantu kita menggunakan persamaan ini. Ini saya ambil referensinya dari bukunya sudah saya berikan di sini, Mechanical Engineering Design edisi 8. Nanti teman-teman silakan cari di internet saja, silakan ini langsung dikopas ya. Jadi bisa langsung dikopi. Saya lanjut sebentar, saya hapus. Kemudian masih dari buku yang sama ya, referensi tadi. Nanti silakan dilihat bab 13, jadi untuk roda gigi itu bab 13. Ada yang namanya pitch line velocity, jadi untuk menentukan berapa sih kecepatannya dalam satuan feet per menit, kita menggunakan rumus ini. V sama dengan P dikalikan D per N per 12. Ya, ini sudah ada angka seperti ini, ikuti saja ya. P dikalikan D dikalikan N per 12. D di sini adalah gear diameter, jadi dilihat keterangannya ya. D di sini apa? Lihat keterangannya. Kemudian untuk N kecil, ini adalah kecepatan dari gearnya. RPM-nya berapa? Ya, dibagi dengan sebuah nilai yang sudah ada ditentukan, yaitu 12. Kemudian beban yang ditransmisikan berapa untuk roda gigi? Kita bisa cari di sini. Transmitted load, simbolnya adalah W besar, subscript T kecil, sama dengan 33.000. Ini juga sudah ada angkanya ya, ikuti saja. Kemudian dayanya, power dibagi dengan pitch line velocity, V, yang sudah ada rumusnya sebelumnya tadi, yaitu yang atas ini. V itu adalah ini. Ini untuk satuan British ya, watt-nya adalah lbf. Kemudian untuk satuan SI ini sama ya, menentukan transmitted load, namun satuannya untuk standar internasional. Diganti menjadi 60.000, masih sama, di sini adalah daya dibagi dengan PDN. Ini sama, yang membedakan hanya satuannya. Perlu satuan apa? Apakah British atau SI? Seperti itu. Kemudian ini untuk poros, jadi kan gigi berada di poros ya. Torsinya berapa sih porosnya itu? Kita bisa cari di, lihat persamaan ini, kita gunakan ini ya. Horsepower sama dengan VF. F di sini adalah force. V di sini adalah velocity pitch line yang tadi ya. PDN dibagi 12, itu adalah V ini dibagi dengan 33.000. Berarti kita gunakan di sini adalah satuan British. Ini tinggal diganti saja ya. Nanti akan ketemu T dikalikan N dibagi, ini angka ini merupakan sudah
perhitungan dari ini sebelumnya. Ya, tidak usah bingung. Ini merupakan perhitungan yang sudah dijabarkan. 2Pi dikalikan T dikalikan N dibagi 33.000 dikalikan 12. Nanti akan ketemu angka ini. Atau kita bisa gunakan horsepower adalah torsi dikalikan kecepatan angularnya berapa. Ini untuk menghitung torsi dari porosnya. Untuk latihan, jadi kalau tadi penjelasan rumusnya, sekarang kita coba menyelesaikan soal dari persamaan-persamaan yang sudah dijelaskan tadi ya. Di sini saya bacakan susunan roda gigi lurus. Jadi roda giginya masih roda gigi lurus ya ini. Terdiri dari roda gigi A mempunyai 24 buah gigi ya. Diametral pitch-nya 4 in, berputar pada putaran 1200 rpm, berpasangan dengan roda gigi B, jumlah giginya 50. Roda gigi C, keterangannya adalah satu poros dengan roda gigi B, jumlah giginya adalah 30, kemudian berpasangan dengan roda gigi D, mempunyai jumlah gigi 70. Diametral pitch pasangan ini adalah 5 in. Sudut tekan semua roda gigi adalah 20 derajat, full dip. Ya. Gambarkan susunan roda gigi bila roda gigi A berputar clockwise. Jadi teman-teman gambarkan, terjemahkan soal ini ke dalam gambar ya. Gambarnya susunannya seperti apa. Kemudian putarannya untuk masing-masing roda gigi itu seperti apa, seperti yang tadi ya digambarkan jika roda gigi A berputar clockwise. Jadi gambarkan arah putarannya dulu roda gigi A clockwise. Kemudian tentukan jarak pusat poros 1 ke poros 3. Kita bisa menyelesaikan B ini apabila gambar A sudah kita selesaikan tentunya ya. Kemudian roda poin yang C, pertanyaan yang C, bila daya input pada roda gigi A sebesar 30 horsepower, efisiensi setiap pasangan 98, tentukan besar torsi pada poros 1, 2, dan 3. Jadi nanti untuk perhitungan torsi, teman-teman tidak bisa 100% langsung menggunakan rumus tadi, tapi perhatikan persentase di sini. Ada pengurangan ya, efisiensinya ada pengurangan di sini, mungkin karena gaya geseknya, sehingga ada efisiensi yang tidak 100% ya, di sini 98. Yang D ini tidak perlu dikerjakan, yang D tidak perlu diselesaikan, cuma saya akan bacakan di sini ya. Tentukan dan gambarkan free body diagram gaya-gaya yang bekerja pada setiap poros bila A berputar clockwise. Jadi nanti ya poin D ini sebenarnya menggambarkan gaya tangensial, radial pada masing-masing roda gigi itu seperti apa. Tapi kita tidak ke situ dulu. Teman-teman kerjakan dulu yang A, B, dan C. Kemudian ini ada tabel untuk menghitung Lewis faktor atau nilai Y besar. Ini terkait dengan nanti menentukan, sebentar ya. Menentukan kekuatan dari roda gigi. Jadi ada hubungannya dengan material ya teman-teman, cast iron. Kemudian jenis-jenis yang lainnya ada ya, nanti ada tabelnya. Jadi untuk materi kali ini kita selesaikan dulu yang perhitungan-perhitungan dasar itu tadi. Ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya, ada hubungannya dengan material.